Apakah ada orang? Kok tidak ada yang menjawab satupun ya? Halo, Aman Kobet. halo. Aman kok. Shalom, Kobet. Shalom. Halo. Shalom, Kak. Shalom. Shalom Sobat Kristus. Oke. Hari ini saya mau bahas tentang berteman ya. Jadi persekutuan atau hubungan yang ideal. Jadi berteman, persekutuan yang ideal atau hubungan yang ideal. Kemarin siapa sih? Kais. Adanya. Atau dengan kata yang lain, saya mau bahas tentang kenapa sih orang itu nggak bisa berteman ya? Kenapa? Tadi di awal kita udah nyanyi ya tentang lagu Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega Kak, dengan roti. Maaf, suaranya kecil. Oh, oke. Terus di lagu itu sebenarnya kita mau ngambil pesan apa sih? Kalau kita bilang kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dan roti, sebenarnya kan mentega dan roti itu kan dua hal yang berbeda ya. Mentega itu Blue Band, enggak bercanda. Mentega itu dan roti beda ya. Walaupun berbeda, tapi mentega dan roti itu cocok. Mentega dan roti itu saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Nah, ini yang disebut kasih. Sebenarnya nggak ada persekutuan atau hubungan yang ideal, seperti yang sering dibahas ya di komsel-komsel. Mungkin teman-teman yang baru dengar mungkin cukup kaget ya. Sekali lagi saya mau bilang, karena ini hal yang penting. Sebenarnya nggak ada persekutuan atau nggak ada hubungan yang ideal, sebetulnya. Karena posisinya kita sekarang itu, di dalam diri kita ada kodrat dosa. Makanya nggak ada yang bisa membuat kita cocok satu sama lain. Makanya kenapa kita harus bertumbuh, kenapa kita harus belajar kebenaran firman, kenapa kita harus belajar sama-sama di dalam persekutuan, supaya kita cocok sebenarnya. Kalau kenal sehari, 2 hari, 3 bulan, 3 tahun, kita bisa akrab ya. Kita bisa saling ketawa. Tapi kalau misalnya saya kayak Randy, udah kenal berapa tahun kita bro? Kayak sejak dilahirkan ya. Di inkubator ya, kita udah saling kenal. Enggak bercanda. Sejak kapan kenal kita bro? 14 ya? 13 ya? 7 tahun kita kenalan. Kita kenal, saling mengenal 7 tahun. Saya tahu persis buruknya Randy itu seperti apa. Ini saya bilang bukan analogi ya, tapi beneran. Saya tahu jeleknya Randy, saya tahu kelebihannya Randy, sebaliknya juga. Nah, kalau seandainya di dalam diri saya tidak ada pengertian yang didapat dari kebenaran firman Tuhan, sebenarnya saya nggak bisa nerima Randy. Sebaliknya Randy nggak bisa nerima saya. Sekali lagi, kalau untuk berteman 3 hari, misal retret ya, kenal di retret, kita bisa saling ketawa-ketawa, seru-seruan. Oke lah, 3 sampai paling the best 4 sampai 5 tahun ya. Kita masih bisa jalan bareng gitu. Tapi kalau untuk jalan yang lebih panjang lagi, sanggup nggak tuh? Sanggup nggak kita menerima keberadaan teman kita? Yang pada dasarnya kita semua punya ekspektasi yang harus dipenuhi. Harusnya lu kayak begini dong, kayak gitu. Atau sebaliknya, harusnya saya itu seperti ini menurut teman saya. Nah, karena tidak terpenuhi ekspektasi kan kita jadi kecewa kan? Orang yang gampang kecewa sebenarnya orang yang nggak punya kebenaran firman. Kalau orang udah tahu kebenaran firman, sebenarnya dia nggak mengharapkan apapun dan siapapun lagi. Dia hanya mengharapkan Tuhan. Karena pada saat kita mengharapkan sesuatu, sesuai dengan ekspektasi kita, sebetulnya kita sedang membuka peluang supaya kita disakiti. Jadi, firman sekali lagi yang membuat kita itu cocok. Nah, saya mau bahas sedikit nih tentang kejatuhan manusia. Semua udah pada tahu ya, Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 6, Roh Kudus undur. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Pada dasarnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kata apa yang lebih tepat? Potensi moral di dalam diri manusia menjadi terbatas. Saya mau coba pelan-pelan nih. Kalau seandainya teman-teman mau motong pembicaraan saya karena ada beberapa kata yang tidak dimengerti, saya persilahkan. Di bagian penjelasan manapun ya. Kejatuhan manusia membuat potensi moral di dalam diri manusia menjadi terbatas. Potensi moral itu apa sih? Potensi di dalam diri manusia itu ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan fisik. Nah, ini menjadi terbatas. Atau bisa dengan kata lain, saya berani mengungkapkan, kalau S-nya hilang, spiritualnya hilang, kita bisa mengasihi teman kita karena teman kita berbuat baik ke kita. Itu biasa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia nggak bisa mengerti maunya Allah. Manusia nggak bisa punya karakter seperti Allah. Akhirnya kita gampang kecewa. Nah, itu yang dibilang, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, potensi moral atau potensi kebaikan atau kecerdasan di dalam diri manusia menjadi terbatas. Terbatasnya di mana, Kak? Karena di dalam diri manusia ada kodrat dosa tadi ya, yang membuat kita tidak mengerti maunya Tuhan. Kita lebih suka melakukan perbuatan yang menyenangkan hati kita. Dan umur hidup kita kan cuma 70-80 tahun ya. Nah, ini yang dibilang terbatas ini. Jadi, kalau mau dibilang dengan kata lain yang tadi, yang belum saya sempat ungkapkan, S-nya hilang. Jadi, cuma ada EIP. Kecerdasan emosional, intelektual, dan fisik. Dan itu pun sifatnya terbatas. Terbatas, ingat ya, terbatas. Tadi, karena di dalam diri manusia ada kodrat dosa yang membuat kita cenderung melakukan hal yang jahat. Bukan saja jahat di mata manusia ya, tapi jahat menurut Tuhan ya. Kayak misalnya, yang saya maksud tuh gini, kalau jahat di mata manusia kan mencuri, membunuh, berzina. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu memandang lawan jenis terus terbakar hawa nafsumu, kamu sudah berzina. Atau misalnya kita membunuh kan itu secara lahiriah ya, dalam artian moral. Tapi kalau dalam artian yang dimaksud Tuhan Yesus tuh, kalau kamu membenci saudaramu atau siapapun di dalam hatimu, itu sebenarnya kita udah membunuh. Nah, tingkatannya jadi batiniah kekristenan itu. Oke lah, saya nggak mau bahas tentang kodrat ilahi dulu ya. Kita kesampingan dulu tema yang kemarin sempat saya bahas. Jadi yang ada cuma EIP. Kenapa S-nya nggak ada? Karena terbatas lah dia. Nah, zaman anugerah sekarang, penebusan Tuhan Yesus itu memampukan kita supaya kita punya karakter ilahi lagi. Kita punya spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Kita mengerti maunya Tuhan. Segala tindakan yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah, komando Allah. Misalnya gini, contohnya gampang. Misalnya ada orang datang ke kita cuma pas lagi butuh doang. Kecewa nggak kita? Kecewa. Nah, pastikan kita bilang, ingat ya, kesabaran gue tuh ada batasnya. Lu jangan mempermainkan gue, lu. Lu jangan seenaknya memperlakukan gue. Lu datang ke gue pas gue butuh. Giliran gue datang ke lu nggak bantu gue. Ingat, sabar itu ada batasnya ya. Kesabaran dalam kekristenan itu sebenarnya nggak ada batasnya. Semua itu tergantung komando Allah. Pikiran perasaan Allah, kita mau diarahkan kemana? Tuhan bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini karakter ilahi nih. Sebenarnya firman, perenungan firman yang kita pelajari, membuat kita bisa punya pikiran dan perasaan atau keinginan seperti Tuhan. Nah, ini yang dipakai di dalam hubungan sebenarnya. Ini yang dipakai. Kalau orang dunia bilang sabar itu ada batasnya, tapi kalau kita ya sebagai orang percaya, semuanya tergantung komando Allah. Kalaupun menegurnya model apa. Tapi uniknya ya, pada saat kita disakiti, kita merasa tersakiti dan harus mengasihi pada saat yang sama. Nah, ini yang harus, kita berperang sebenarnya sama ego kita. Kita disakiti, kita kecewa. Tapi pada saat yang sama kita harus mengasihi orang itu. Mengasihi itu apa? Menyatakan pikiran perasaan Allah. Mengasihi itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sesuai dengan komando Allah. Kecewa dan mengasihi pada saat yang sama, itu susah. Susah. Susah ya, teman-teman. Saya juga mau sedikit singgung tentang
cara berteman dari sudut pandang psikologi modern, yaitu EQ, Emotional Quotient, teorinya Goleman. Goleman mengatakan salah satu orang yang cerdas secara emosi adalah dia punya kemampuan sosial yang baik, keterampilan sosial yang baik, kecerdasan sosial yang baik. Dia bisa berteman sama orang. Nah, nanti kita kaitkan ya, sebenarnya kedudukan firman Tuhan dalam pertemanan dan apa kaitannya dengan kecerdasan emosional atau salah satu manifestasinya adalah keterampilan sosial itu di mana? Nanti saya mau hubungkan. Semoga cepat ya. Dan semoga saya nggak nge-rap karena terlalu cepat ngejelasin. Karena ada banyak hal yang perlu saya jelaskan juga. Nah, Goleman bilang, kecerdasan emosional, kecerdasan emosi, kecerdasan perasaan itu menentukan 80-85%. Menentukan apa tuh, Kak? Menentukan kesuksesan, menentukan hubungan kita dengan sesama. Menentukan. Mengapa orang yang ber-IQ tinggi, emotional quotient, maksudnya dia intelektualnya bagus, nalarnya bagus. Mengapa orang yang berintelektual tinggi atau ber-IQ tinggi mengalami kegagalan dan orang yang ber-IQ tinggi sedang menjadi apa nih? Tunggu. Maaf, saya salah baca. Oh, oke. Saya ulang ya. Mengapa orang yang ber-IQ tinggi mengalami kegagalan? Sedangkan orang yang ber-IQ sedang saja maksudnya, menjadi sangat sukses. Kenapa? Oke, sebelum saya lanjut, saya mau lempar satu statement yang tolong diingat baik-baik. Ini kunci dari semuanya sebenarnya. Supaya gampang, saya mau mendefinisikan karakter itu adalah iluminasi dari 4 kecerdasan dasar. Iluminasi itu apa sih? Iluminasi itu adalah pancaran. Jadi karakter itu pancaran dari 4 kecerdasan dasar. SQ, EQ, IQ, dan fisik. Fisik itu kecerdasan untuk bertindak, mengeksekusi, melakukan sesuatu. Sekali lagi ya, karakter itu iluminasi atau pancaran dari 4 kecerdasan dasar. Jadi karakter itu semua-muanya, spiritual, emosional, intelektual, fisik. Fisik. Kalau salah satunya pincang, saya ulang, kalau salah satunya pincang, sebetulnya dia nggak bisa bertumbuh ini, nggak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Kalau salah satu pincang hancur. Makanya kuncinya, oke, saya lebih sederhanakan lagi ya, kuncinya seimbang. Seimbang. Kan seimbang maksudnya gimana kau, Bet? Oke, misalnya gini, Kak, bukan yang lebih penting itu SQ, spiritual quotient. Betul. Tapi kalau kamu nggak punya IQ, kamu bodoh, kamu nggak pernah belajar, kamu nggak punya EQ, nggak punya kecerdasan emosional, kamu diem-diem aja di rumah, kamu belajar Alkitab aja, terus kamu nggak punya kemauan untuk melakukan sesuatu, learning and take action, waduh. Jadi batu sandungan kita. Makanya semuanya tuh harus seimbang. Harus seimbang. Tapi harus dalam pengertian yang didapat dari kebenaran firman-Nya. Apa kata Alkitab tentang hal itu? Oke, kita lanjut ya, yang tadi ya. Kenapa orang yang ber-IQ tinggi mengalami kegagalan dan orang yang ber-IQ sedang-sedang saja menjadi sangat sukses? Penyebabnya ternyata adalah kecerdasan emosional. Nah, ini dalam konteks pembahasan teori psikologi modern, EQ, Emotional Quotient, karangan Goleman ya. Oke, kalau karangan kurang tepat. Temuan Goleman, oke, temuan Goleman. Kalau IQ itu, kalau nggak salah ditemukan, teori IQ itu pertama kali diungkapkan oleh Alfred Binet. Nah, kalau EQ, Goleman. Nah, sekarang kita bahas Goleman ya. Jangan nanti terus saya dituduh, wah berarti yang lain nggak penting. Enggak, kita lagi bahas cara berteman dalam konteks EQ ya. Kecerdasan emosi. Sekali lagi, saya tidak mengesampingkan spiritual, intelektual, dan fisik. Saya tidak mengesampingkan itu, tapi kita lagi bahas dalam konteks EQ. Penyebabnya sekali lagi ya, adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu mencakup apa aja sih? Kecerdasan emosional itu mencakup kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat, dan motivasi diri, empati, serta kecakapan sosial.
kecerdasan emosional merupakan ciri orang yang menonjol dalam kehidupan nyata. Mereka yang memiliki kedekatan yang hangat dan menjadi bintang dalam pergaulan ya. Menjadi bintang tuh maksudnya gini, diterima di mana aja. Nih orang enak ya kalau diajak bergaul, itu maksudnya. Saya ulang ya. Kak Obed kebanyakan ulang. Ini namanya strategi atau metode belajar drill. Drill itu mengulang supaya lebih paham, mengulang dengan cara memberi penegasan hal yang dirasa perlu ditekankan. Metode drill, makanya dari tadi saya bilang, oke, saya ulang. Bukan berarti saya mau buang-buang waktu buat ngulang terus gitu, enggak. Hal yang penting aja yang saya ulang. Orang yang memiliki kecerdasan emosional, salah ini. Kecerdasan emosional merupakan ciri orang yang menonjol dalam kehidupan nyata. Jadi orang yang punya kecerdasan secara emosi itu menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Dia dapat bergaul, dapat berteman, dan tadi ya dapat menjadi bintang di lingkungannya atau di tempat kerja. Dapat menjadi bintang tadi ya. Orang itu selalu ditunggu-tunggu, dinantikan kehadirannya. Nah, kalau dalam konteks kekristenan, kita itu menjadi garam dan terang. Bukannya kita udah jadi garam dan terang. Oke, kita berfungsi sebagai garam dan terang. Kita berfungsi sebagai garam dan terang. Atau kita menjadi juru damai. Juru damai. Jadi dimanapun kita membawa kasih sebenarnya. Membawa kasih, kita membawa damai. Membawa damai ya. Bertemanlah dengan siapa saja. Tetapi untuk bergaul, pilih-pilih. Bertemanlah dengan siapa saja. Nah, ini kecakapan sosial. Tapi Nah, ini penting. Jadi kita harus bisa membedakan antara prinsip dengan yang bukan prinsip. Misalnya gini, kita mau bersahabat dengan siapa saja. Berarti nggak punya prinsip. Prinsip orang percaya adalah kita bergaul dengan orang-orang percaya yang mengenal kebenaran firman Tuhan, yang punya gairah yang sama. Ingat, pergaulan yang buruk merusak karakter yang baik, merusak kebiasaan yang baik. Punya prinsip ya. Tapi berteman itu harus sama siapa aja. Supaya kita bisa menjadi duta-dutanya Kristus. EQ ini juga, EQ kecerdasan emosi, atau emotional quotient ini, juga ciri utama karakter dan disiplin diri. Altruisme itu apa, Kak? Altruisme itu kita lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Nah, ini orang yang ciri-cirinya memiliki kecerdasan emosi. Altruis, dia punya jiwa altruis. Jadi walaupun dia kan orangnya pasif, Kak, mana bisa dia altruis? Mau kamu pasif, tapi kalau kamu punya jiwa altruis, pasti kamu nolong orang. Kalau ada orang susah, kamu nggak bisa diem gitu. Jadi jangan alasan, dia kan orangnya pasif, kita nggak bisa ngandelin. Kalau orang bertumbuh, sekalipun dia pasif, sekalipun dia introvert, dia nggak bisa ngeliat orang sekelilingnya susah. Nah, ini penting ya. Tunggu ya, saya haus. Nah, ini. Goldman juga ngejelasin. Orang yang kecerdasan emosinya buruk itu punya dampak atau kerugian seperti misalnya, saya ulang nih ya. Goldman mengatakan nih, kerugian yang ditimbulkan akibat dari rendahnya kecerdasan emosional adalah biasanya dia mengalami kesulitan dalam perkawinan ya. Ini kata Goldman, saya sebutin dulu ya, jangan protes dulu ya. Kesulitan dalam perkawinan, mendidik anak, hingga buruknya kesehatan jasmani. Maksudnya gimana tuh, Kak? Hubungannya dengan kesehatan jasmani? Penyakit itu 80% timbul karena pikiran, karena emosi. Olahraga itu berapa persen? Olahraga itu 20%. Saya ralat, maaf, saya salah, bukan 80% ya. Saya ralat. Menata pikiran, menata hati itu kadarnya 70%, bukan 80%. Saya salah tadi. Saya ralat, bukan 80%, tapi 70%. Sedangkan makanan itu cuma 20%.
makanan cuma 20%. Olahraga itu 10%. Jadi kalau ada yang bilang orang itu sakit karena makanan, kebanyakan karena salah makan, ya oke bisa, tapi cuma 20%. Berarti abis ini gue boleh makan apa aja dong, Kobet? Makan RW sampai gue mau kayak gimana, makan durian apalagi ya, yang suka makan durian. Gue makannya asal aja, Kobet. Makan apa yang gue temuin, makan meja, makan bangku. Nggak gitu juga, Kelas. Saya bilang ya, 70% itu orang sakit karena pikiran dan hatinya, dia nggak bisa menata pikiran dan hatinya. 70%. 10% karena jarang olahraga. 20% karena, tadi apa? 20% nih. Makan. Makan. Yang jawab makan siapa tuh? Biasanya hobi makan tuh. Enak aja. Pis, Castella. Kalau mau makan ajak-ajak dong ya. Tadi ya orang yang IQ-nya cerdas, dia altruis. Altruisme itu dia mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Altruis. Serta memiliki belas kasih. Kemampuan-kemampuan dasar yang dibutuhkan bila kita mengharapkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sekali lagi, ini saya bacain paparannya Goldman dulu ya, baru nanti kita kritisi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Goldman, kerugian akibat rendahnya kecerdasan emosional, yang tadi udah disebut ya, masalah perkawinan, mendidik anak, hingga buruknya kesehatan jasmani. Rendahnya kecerdasan emosional dapat menghambat pertimbangan intelektual. Jadi sebenarnya pertimbangan-pertimbangan itu di sini. Makanya kalau dibilang orang yang pintar itu menjamin dia bisa mimpin. Oh, belum tentu. Kalau dulu ya, ini kan pandangan mulai bergeser ya. Dulu IQ dianggap penting. Tapi setelah adanya banyak penelitian dan teori-teori baru bermunculan, salah satunya teori Goldman ini, ternyata IQ nggak terlalu dibutuhkan, nggak terlalu penting. Perannya cuma 30%. Kalau kita pernah dengar kata Albert Einstein tuh dia bilang gini, kita tuh hanya bisa menggunakan IQ kita 5-10% maksimal. Ya saya nggak tahu ya, itu kan kata dia ya. Ya saya mengutip saja gitu. Tapi saya percaya, kalau orang yang hidup taat di bumi ini, dia masuk langit baru bumi baru, susah amat ngomongnya. Potensi untuk mengembangkan kecerdasan tadi nggak terbatas. Mantap kan? Jadi kita pertaruhkan aja. Tahan dulu senangnya. Gitu. Cuma learning center. Cuma tempat kita untuk berlatih. Kalau misalnya anak-anak punya kecerdasan emosi yang buruk tuh, biasanya karena teladan orang tua ya. Terus menyebabkan mereka juga mengalami depresi. Waduh, anak kecil depresi ya. Apalagi anak-anak yang dilahirkan di zaman generasi Z dan generasi Alpha. Orang tuanya kan sibuk ya cari duit. X, Y, Z, dan Alpha deh. X, Y, Z, dan Alpha. Orang tuanya kan sibuk kan nyari uang. Fokusnya materialis, sukses. Anaknya terlantar. Kebutuhan emosinya tidak terpenuhi. Kebutuhan fisiknya terpenuhi, tapi emosinya nggak terpenuhi. Anak nggak berkembang, stres. Nggak punya teladan. Akhirnya diasuh sama internet. Wah, ini bahaya nih. Akhirnya anak jadi depresi. Terus diasuh sama pembantu. Jadi mirip pembantu ya. Terus anak juga bisa mengalami gangguan makan. Nah, ini yang paling parah nih, pergaulan bebas nih. Jadi kalau IQ itu buruk, dampaknya bisa ke pergaulan bebas sebenarnya. Terus agresivitas, anak jadi agresif. Serta kejahatan dan kekerasan. Makanya teori evolusi itu menekankan pada kecerdasan emosi sebagai intinya. Ini teori Goldman dulu ya, tahan ya. Jangan nanti saya bilang, wah, Kobet mengabaikan kecerdasan lainnya. Tadi saya udah bilang tuh di tengah-tengah. Bukan berarti saya sudah mengabaikan kecerdasan lainnya. Nah, kabar gembiranya tidak seperti IQ. IQ itu kan biasanya didapat dari lahir ya, potensi. Maksudnya kemampuan rasio itu dasarnya didapat dari lahir. Dari gen ibunya. Makanya kalau cari pasangan itu yang ibunya pinter ya.
anaknya jadi pinter gitu. Enggak bercanda. Bercanda. Ya tapi ini benar, ini faktanya gitu. Faktanya. Kabar gembiranya, kecerdasan emosional tidak ditentukan sejak lahir, seperti IQ. Kalau IQ kan sejak lahir tadi ya, ditentukan dari gen ibunya. Makanya cari pasangan yang pintar ya. Enggak bercanda lagi. Bercanda. Karena pelajaran yang diperoleh, sorry, saya salah baca lagi. Saya ulang dulu statement pertamanya biar nyambung ya. Kabar gembiranya, kecerdasan emosional tidak ditentukan sejak lahir. Karena pelajaran-pelajaran emosional yang diperoleh oleh seorang anak akan membentuk sirkuit dalam otaknya, membangun ingatan. Makanya cara belajar anak-anak tuh seperti spons. Dia menyerap apa yang dilihat, apa yang didengar. Apa yang dilihat, apa yang didengar. Makanya gaji guru SD itu lebih tinggi daripada gaji guru SMP dan gaji guru SMA. Lebih gede gaji guru SD, apalagi gaji guru TK ya. Saya rasa sama ya, sama guru SD. Karena menentukan dasar-dasarnya. Manajemen diri itu di TK tuh biasanya. Kalau SD lebih dasar-dasar karakter, baru SMP masuk kepada jati diri, SMA masuk pada karir, dan kuliah memantapkan minat dan bakatnya. Sekali lagi, kecerdasan emosi tidak ditentukan sejak lahir. Jadi jangan ada punya alasan. Gue kan nggak ditentukan Tuhan punya kecerdasan emosi sejak lahir, seperti kecerdasan IQ yang gue punya, kayak gitu. Gimana ya? Kayaknya statement saya kontradiksi deh. Oke, saya ulang ya. Gue kan nggak punya kecerdasan emosi sejak lahir, jadi gue nggak bisa dong punya kecerdasan sama seperti orang lain, kecerdasan emosi seperti anak yang lain, bisa berteman kayak gitu. Enggak ya, ini tidak seperti IQ. Kalau IQ dibawa sejak lahir, potensinya bisa dibawa sejak lahir. Kalau IQ enggak. Itu dibentuk oleh lingkungan ya. Nah, sekarang kita bahas dulu akar kata emosi. Etimologi kata emosi. Emosi itu etimologinya dari kata movere. Akar kata emosi adalah movere. Kata kerja bahasa Latin yang berarti, jadi movere itu bahasa Latin. Kata kerja yang berarti menggerakkan atau bergerak. Nah, ini kita lagi bahas akar kata emosi dari akar kata bahasa Latin. Movere yang artinya menggerakkan, yang artinya bergerak. Ditambah dengan awalan e. Jadi kan emosi, e dan mosi ya. Movere, e dan movere. Kalau movere tadi bergerak atau menggerakkan, kalau ditambah awalan e memberi arti bergerak untuk menjauh. Jadi e itu bergerak menjauh. Menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal yang mutlak dalam emosi. Bukan berarti kecerdasan yang lain perlu dikesampingkan ya. Sebagai anak Tuhan kita perlu maksimal semuanya. Sebagai anak Tuhan. Prestasi memang dibutuhkan. Skill memang perlu diasah. Tetapi ingat, yang paling penting dari semua itu adalah karakter. Karakter itulah yang paling penting dan paling berharga. Karena ini yang dibawa nanti pada saat di kekekalan. Roh dan jiwa kita bersatu ke Tuhan. Kita dihakimi menurut keserupaan. Apakah karakter kita sama seperti Tuhan Yesus? Karakter sekali lagi ya, karakter tadi adalah kalau yang Kai sering jelasin kebiasaan. Karakter sama dengan kebiasaan. Tapi kalau dalam definisi ilmiah yang didapat dari buku, karakter artinya iluminasi dari 4 kecerdasan dasar tadi. Jadi karakter itu bicara 4 ini jadi satu nih. Spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. Inilah yang menyebabkan orang dengan otak paling encer atau jenius sekalipun dapat gagal dalam membina hubungan mereka. Karena penampilan mereka angkuh. Sangat mengganggu dan tidak berperasaan.
Tadi kuncinya ya. Kalau salah satu ini pincang, waduh. Misalnya kita pinter nih, kita lebih mengembangkan IQ. Yang lain pincang, waduh. Kita jadi troublemaker dalam hubungan. Apalagi SQ dan EQ-nya hancur ya. Waduh. Makanya KS itu sering menekankan, ayo deh bertumbuh. Bertumbuh itu pergantian cara pandang dari cara pandang yang salah dengan cara pandang kebenaran. Kita jadi tahu cara ngerespon yang benar. Orang bijak itu adalah orang yang tahu cara ngerespon yang benar pada saat yang tepat. Makanya penting bertumbuh. Walaupun temanya tadi dikatakan cara berteman, terus persekutuan dan hubungan yang ideal. Persekutuan dan hubungan yang ideal kenapa bisa cocok seperti roti dan mentega? Karena di dalamnya ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita cocok bisa menerima. Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke. Karena waktu sudah habis, saya mau masuk kepada kesimpulan. Salah satu kunci kecakapan sosial, saya mau sedikit review lagi nih supaya nyambung sama pembahasan di awal tadi. Apa sih maksudnya kecakapan sosial dan kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi itu ditandai dengan kecakapan sosial. Dia bisa berteman. Jadi kalau orang belum bisa berteman, musuh dari hubungan sebenarnya sibuk ya. Karena dia nggak punya waktu untuk merenungkan firman, jadinya dia nggak punya kebenaran-kebenaran, nggak punya pemahaman-pemahaman yang membuat dirinya tuh bisa berteman. Salah satu tanda orang itu punya kecerdasan emosi yang baik adalah kecakapan sosial ya. Salah satu kunci kecakapan sosial adalah seberapa baik atau buruk seseorang mengungkapkan perasaannya sendiri. Nah, ini penting nih. Hal ini dipengaruhi oleh budaya yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya ada yang beralasan gini, Kak, gue kan broken, Kak. Kak, gue itu kan lahir di lingkungan yang nggak baik, Kak. Itu gimana, Kak? Sedikit bahas tentang teori Maslow ya. Aduh, cukup nggak ya? Maslow itu bilang, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. 1 kebutuhan fisik, 2 kebutuhan akan perhatian. 3 kasih sayang, 4 Oke, saya ulang ya. 1 kebutuhan fisik, 2 kebutuhan akan perhatian, 3 cinta, 4 kebutuhan akan prestasi, 5 aktualisasi diri. Saya ulang pelan-pelan sekali. Semoga ini bisa nangkep ya. Abraham Maslow bilang, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nanti kita kritisi ya, aduh saya rasa waktunya nggak cukup. 5 kebutuhan dasar itu saya ulang pelan-pelan nih. 1, kebutuhan lahiriah atau fisiologis. Makan, minum. Kalau ini udah terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan lagi yang lebih tinggi di atasnya. Kebutuhan apa? Kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang. Bukan perhatian kasih sayang. Kebutuhan akan keamanan. Iya, rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman. Kalau kebutuhan rasa aman sudah terpenuhi, akan muncul kebutuhan tinggi yang menuntut seseorang untuk kebutuhan itu terpenuhi, yaitu rasa cinta. Kalau kebutuhan akan rasa cinta sudah terpenuhi, akan muncul kebutuhan yang lebih tinggi lagi yang menuntut untuk dipenuhi, yaitu apa? Kebutuhan akan penghargaan. Sampai titik kelima nih, kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka menuntut kebutuhan yang lebih tinggi untuk dipenuhi lagi apa? Aktualisasi diri. Jadi kalau tadi argumennya, gue kan lahir di keluarga yang kurang beruntung, gue lahir di lingkungan yang tidak mendukung. Oke. Kalau kebutuhan 1 sudah terpenuhi, muncul kebutuhan yang lebih tinggi untuk dipenuhi. Kalau masalah 1 sudah kelar, muncul masalah lagi yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya kita sama rata. Misal kebutuhan fisik saya sudah terpenuhi, tapi kebutuhan fisik kamu belum terpenuhi. Ada orang yang kebutuhan fisiknya belum terpenuhi. Terus dia bilang, lu kan enak lahir di keluarga kaya. Masalah gue yang udah terpenuhi, akan muncul lagi kebutuhan untuk dipenuhi yang lebih tinggi lagi. Ngerti nggak nih maksud saya? Jadi nggak ada alasan gitu. Semua orang itu punya masalah dalam kadarnya sendiri. Tadi ya, 1 kebutuhan terpenuhi, muncul lagi kebutuhan tinggi untuk dipenuhi. Sampai nggak habis-habis. Makanya manusia bilang nggak pernah puas. Sampai dia menemukan Tuhan sebenarnya. Pada saat orang menemukan Tuhan, dia bersekutu dengan kebenaran.
Yang soal fisiologis, yang soal rasa aman, rasa cinta, penghargaan, aktualisasi diri, lupakanlah. Makanya dibilang Tuhan itu cukup. Fokusnya bukan kebutuhan dasar ini lagi, tapi bagaimana kita mengabdi dengan seluruh hidup kita ke Tuhan. Baik kamu makan, baik kamu minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Paulus bilang, asal ada makanan dan pakaian saja, cukup. Tadi ya, dampak orang yang nggak bisa bergaul sebenarnya, dia nggak bertumbuh sebenarnya. Dia nggak bertumbuh. Ini saya bukan sedang membicarakan seseorang atau orang lain. Saya sedang membicarakan diri saya sendiri. Kalau saya nggak bisa diri saya, berarti saya belum bertumbuh. Berarti kan Kak Obed udah sering baca banyak buku. Nggak jaminan, bro. Nggak jaminan, sis. Dampak orang yang nggak bisa penyebab kenapa orang itu tidak bisa berteman, kenapa orang itu nggak bisa menerima orang lain, nggak bisa mengasihi, karena dia tidak bertumbuh. Atau dengan bahasa Goldman tadi, karena kecerdasan emosi atau sosialnya kurang. Jangan punya alasan lagi ya. Tadi kita udah bilang, kalau ada kebutuhan yang satu terpenuhi, akan muncul lagi yang tinggi yang untuk terpenuhi. Makanya kita sama-sama berjuang menemukan Tuhan. Agar kita nggak ngomongin piramida Maslow lagi nih. Terus kenapa orang tidak nggak jelas tujuannya kemana? Saya tuh sering diajak nongkrong sama teman-teman saya, apalagi sekarang lagi musim sepedaan ya. Sepedaan yuk, gocapan, goes cari sarapan. Aduh, kalau saya nggak bertumbuh, saya ikut tuh. Saya kan ada sepeda ya. Saya ikut. Tapi bergaul tidak. Akhir kata, karena waktunya sudah habis, jadi goalnya ini apa sih Kak Obed ngomonginnya? Goalnya sebenarnya bukan EQ aja ya. Goalnya adalah kita punya karakter seperti Tuhan Yesus, punya pikiran perasaan Allah, punya pemahaman yang didapat dari kebenaran firman Tuhan. Yaitu agar menjadi seperti Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus. Karakter Tuhan Yesus itu apa? Memiliki hubungan yang ideal, tidak menghakimi, menyatakan kasih, dan memberi kesaksian pada orang-orang. Ingat ya, iblis itu dikalahkan dengan dua hal. Darah anak domba dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawanya siapa? Kita. Makanya kita harus bertumbuh. Bertumbuh supaya kita bisa mengasihi. Terakhir satu ayat ya. Kita buka Galatia 6 ayat 1. Ini fix terakhir banget. Galatia 6 ayat 1. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus bertumbuh ya. Penting kenapa kita harus bertumbuh. Saya minta tolong satu orang baca dong. Yang suaranya lantang. Lantang, tegas, artikulasinya jelas. Oke, siapa yang mau baca? Yang merasa lantang, yang merasa suaranya cukup untuk didengar semua orang. Artikulasinya jelas ya. Oke, saya minta tolong Melvin deh. Yang keras, Vin. Pelan-pelan yang keras tapi. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sekali lagi, Vin. Sekali lagi. Saudara-saudara, kalaupun... Kayak lagu Melvin. Hah? Karena pelan-pelan aja maksudnya. Bacanya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran... Ya, stop dulu. Kalau orang kedapatan berbuat salah nih, pelanggaran, kita sebagai orang yang rohani atau bertumbuh tuh ngapain tuh? Makanya penting kita harus bertumbuh. Terus lanjutin. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Ya, Dalam stop dulu.
Kamu harus memimpin orang itu ke jalan yang benar ya, bukan menghakimi. Lanjut, Pin. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Yes. Gimana cara kita supaya kita bisa memimpin orang yang kedapatan melakukan pelanggaran atau kedapatan melakukan kesalahan, kalau kita sendiri nggak bertumbuh. Di ayat itu dibilang ya, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi jangan ngurusin orang yang jatuh doang. Kamu harus bertumbuh ya, tapi kita sendiri nggak bertumbuh. Waduh, kacau ini. Kita harus sama-sama bertumbuh, bareng-bareng bertumbuh. Kita semua pasti punya kelemahan, kita semua pasti punya kesalahan. Tapi kalau kita punya kebenaran, punya pemahaman yang didapat dari perenungan akan firman Tuhan, kita bisa menerima orang lain. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang yang tertolak. Oke, sampai sini saya rasa cukup. Kalau ada yang mau tanya, silakan ditanya. Dan kalau Kak Ais mau nambahin, silakan saya serahkan ke Kak Ais. Ada yang mau nanya?